Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Wa qala aidan wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'a. Shadaqallahul 'azim. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pada malam hari ini sebagaimana dijadwalkan oleh pemerintah Kota Batam di malam 26, itu judul seorang penceramah menyampaikan judul yakni tentang ukhuwah Islamiyah. Adik-adik yang sedang mencatat ini, sebelumnya yang kami hormati dan yang kami ta'zimi pengurus Masjid Baitur Rahim, wabil khusus ketua DKM-nya, wal mukarram wal mukhtaram yang kami ta'zimi Imam Masjid Baitur Rahim, para asatid, dewan guru, para alim ulama. Saya mau nyapa dulu Bapak Ibu. Bapak Ibu sehat semuanya? Masih semangat tarawihnya? Alhamdulillah. Kalau semangat, baiklah dengarkan ceramah berikut ini, mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di tempat yang sederhana ini kita diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memupuk rasa ukhuwah Islamiyah di antara kita. Tanpa kita sadari, harusnya seorang muslim yang datang ke tempat masjid ini melakukan 4T. Yang pertama ada T, namanya ta'aruf. Kenal Bapak Ibu samping kanan kirinya? Kenal, alhamdulillah. Yang kedua tafahum. Hendaknya di tempat yang mulia ini saling memahami. Kami penceramah, Bapak Ibu audien pendengar, lalu ada imam, ada jamaah. Apa jadinya kalau masjid ini tidak saling memahami? Betul atau betul, Bu? Yang ketiga, di tempat yang mulia ini harus ada ta'awun, saling tolong menolong. Ya, di mana ada anak kecil yang ingin masuk ke masjid, jangan dilarang Bapak Ibu, melainkan diarahkan. Bapak Ibu yang ingin ke masjid, susah atau mudah? Kalau ke masjid, adakah yang melarang Bapak Ibu? Alhamdulillah. Dan yang keempat, hendaknya di tempat yang mulia ini harus ada takaful, yaitu saling menjamin. Bahasa kerennya saling membacking. Siapa di sini yang merasa terganggu, maka tinggal lapor Pak Imam, tinggal lapor para aparat perumahan di sini. Siapa yang mengganggu, itulah musuh kita. Tetapi di antara kita, kalau saudara kita seiman, seagama, seakidah, maka ini adalah saudara. Betul atau betul? Adakah yang di sini saling bermusuh-musuhan? Alhamdulillah. Maka dari 4T tadi yang saya sampaikan, ini belum cukup Bapak Ibu. Ini sudah dikatakan baru ulama terlebih dahulu sana mengenai tafsir-tafsir Al-Quran tentang menjaga ukhuwah Islamiyah. Tetapi lebih penting daripada 4 tadi, saya katakan yang pertama, jika kita menjadi orang Islam, adalah yang pertama ini Bapak Ibu, haruslah saling, yang pertama ini, menjaga aib. Kira-kira setuju atau tidak setuju ini? Menjaga aib saudara kita, setuju? Apa jadinya Bapak Ibu kita ke masjid, kita sholat, katanya kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi ada saudara kita mungkin tidak selamanya gading itu tak retak Bapak Ibu.
Tidak selamanya tupai-tupai itu pandai melompat, tapi akan jatuh juga. Suatu saat kita jatuh, suatu saat Bapak Ibu ada terkena mungkin musibah. Itulah saatnya kita saling menutup-nutupi aib saudara kita. Jangan sampai kita mengumbar, jangan sampai kita share di media sosial. Si ini telah melakukan si ini, akhirnya dihukum secara sosial, tak mau ke masjid lagi. Ini terjadi Bapak Ibu. Padahal kita sesama Islam, duduk sama rendah, tinggi ya, nanti sama rata. Tetapi kenapa kita ketika ada saudara kita terkena musibah, terkena mungkin jatuh, ya kita kan nggak selamanya benar Bapak Ibu. Kadang kalau kita terpeleset sedikit, kita disyukurin sama saudara kita. Dan bukan menutupi Bapak Ibu. Saya katakan Bapak Ibu, kalau ibu dan bapak mau menutupi aib saudara kita itu, tidak mengumbar-ngumbar, tidak meng-share apalagi di media sosial, maka jaminannya adalah penghalang api neraka. Nabi Muhammad SAW katakan, barang siapa yang ingin menjamin saudaranya, menutupi saudaranya, aib saudaranya itu di dunia, maka baginya penghalang nanti dari api neraka. Amin ya rabbal. Kunci yang pertama Bapak Ibu, tolong tutup aib saudara kita. Setuju atau setuju? Yang kedua Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, rasa ukhuwah Islamiyah ini bisa terjalin rukun nanti sampai anak cucu kita. Yang kedua adalah hendaknya jangan saling curiga mencurigai. Ada Pak Imam di sini, ada ketua DKM di sini, lalu ada pengurus di sini. Apa gunanya Bapak Ibu di sini mencurigai seseorang yang di dalam masjid? Mohon maaf harus saya sampaikan. Ini masjid bisa bubar Bapak Ibu. Saya tidak menyebutkan tempatnya. Ada satu perumahan, masjidnya 3. Yang lagi viral di media sosial, masjid lantai 1, masjid lantai 2 ketika sholat Jumat berbeda. Kenapa bisa itu terjadi? Karena di antara mereka tidak ada saling memahami, justru saling mencurigai. Di sini ada Bapak Ibu. Kalau bisa jangan. Ini masalah serius. Di mana-mana masjid bubar, pengurus masjidnya didemo sama warganya, ataupun seorang imamnya dihujat oleh jamaahnya, itu karena saling curiga mencurigai. Kurang jelas ayatnya Bapak Ibu. Al-Hujurat ayat 10-nya itu. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhon. Hai orang-orang yang menyatakan dirinya beriman, orang Islam yang mengaku dirinya percaya dengan Allah, tetapi ketika dia pergi ke masjid, tetapi Allah ingatkan, janganlah kalian suka memperbanyak berburuk sangka. Wa inna dzanna ismun. Sesungguhnya berburuk sangka itu termasuk perbuatan dosa. Apalagi wala tajassasu, dan janganlah kamu suka mencari kesalahan orang lain. Inilah penyakit kita Bapak Ibu. Kalau sudah di bawah, demo yang di atas. Tetapi kalau sudah di atas, gak mau di demo. Ini karakter orang sekarang. Betul atau betul? Na'udzubillahi min dzalik. Maka kebersamaan ini ya tidak membeda-bedakan Bapak Ibu. Bapak Ibu dari RT mana, blok mana, semua masjid ini milik bersama. Setuju? Tetapi kalau ada yang saling mencurigai, nanti kita dudukkan bersama. Itu jauh lebih baik daripada harus ngomong belakang, si ini, si anu, si itu, aduh semuanya carut marut sehingga tidak akan selesai masalah. Inilah potret yang harus kita jaga sampai anak cucu kita. Jangan kita suka mencari kesalahan orang lain. Yang ketiga Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akan terjadi ukhuwah Islamiyah yang baik, maka salinglah menyelamatkan atau meringankan beban saudara kita. Nah, ini yang penting ini. Kita loh Bu, Bapak Ibu, saya ngomongin perumahan orang. Udah lama tinggal di perumahan ini. Ada 10 tahun, 15 tahun. Tetapi saudaranya balik kampung nggak tahu. Mohon maaf saya sampaikan. Ada tiba-tiba mobil lori masuk, ngangkut barang. Tiba-tiba pergi. Loh,
Bapak mau kemana? Saya mau balik kampung, Pak. Saya gak kuat lagi di Batam nih, Pak. Kok bisa? Mana saudara yang lain? Katanya seiman, katanya seakidah, tetapi saudara yang gak mampu, gak ada pekerjaan, lalu gak bisa makan, anak istrinya susah, anaknya sekolahnya mau mendaftar susah, tiba-tiba dia balik kampung. Pak Ustadz, salah dia sendirilah gak bermasyarakat. Ya, bagaimana sih hubungan di masyarakat yang sebenarnya? Kalau ada yang pendiam, kita tegur, kita sapa. Terapkan 3S, sapa, senyum, salam. Tetapi kenapa harus ada saudara-saudara kita yang balik kampung? Karena mungkin gak kuat lagi, tidak ada pekerjaan lagi. Kalau sebanyak ini Bapak Ibu, lebih dari 40, 50, 60 orang di masjid ini, kalau kita saling menolong, tetangga kita ada yang mungkin gak bisa makan, lalu semua peduli 5 orang. Insya Allah kita ini saling rukun dan mungkin saling menolong. Bapak Ibu butuh apa? Saya mungkin gak ada pekerjaan, Pak. Sudah seminggu, sebulan nganggur. Kawannya yang satu bantu. Saya, Pak, ada pekerjaan yang penting halal. Bapak mau enggak? Kadang-kadang kita gengsi. Kita sudah sering kerja di PT, dikasih kerjaan yang seperti itu, Mak. Kayak cuci piring, potong rumput, gak mau. Lah terus gimana? Padahal kan yang penting halal. Kadang-kadang inilah hubungan ukhuwah Islamiyah yang harus saling tolong menolong. Lebih-lebih di hari Jumat. Di hari Jumat ini, Pak, bukan hanya sekedar datang mendengarkan khutbah lalu kadang-kadang ngantuk terus kita pulang, bukan. Jumat itu berkumpul. Siapa yang ada di kanan kiri kita? Ada yang dokter, ada yang pengusaha, ada yang pedagang, ada yang tukang urut, lalu ada tabib. Semua berkumpul di hari Jumat, saling melihat saudara yang lain, mana yang saling membutuhkan. Seandainya zaman Nabi dulu diterapkan sekarang, maka tidak ada lagi orang yang mungkin ngeluh. Saya, Pak, kepala saya pusing. Tabibnya yang ngasih solusi. Saya, Pak, belum ada obat ini. Dokternya yang ngasih solusi. Itu di hari Jumat. Saya, Pak, belum ada pekerjaan. Seorang pedagang, pengusaha ngasih dia pekerjaan. Itulah sebenarnya yang kita harus sama-sama pupuk di masjid ini. Walaupun kita sibuk, tetapi ada satu hari kumpul hari Jumat. Walaupun kita sibuk, tak menentu Bapak Ibu, kita harus tetap pijak kayak ada di masjid. Kalau ada saudara kita yang gak pernah pergi ke masjid, Bapak Ibu, dirangkul kembali. Jangan biarkan dia pindah perumahan kalau tidak ada alasan syar'i. Ya Bu, Pak, kita ini maju atau makin ramai makin dikit nih? Makin ramai, alhamdulillah. Saya tidak ingin nanti di akhir-akhir Ramadan makin sepi, berarti itu ada permasalahan. Mungkin permasalahan pribadi atau permasalahan mungkin masalah THR dan sebagainya. Naudzubillah. Maka masjid inilah tempat yang paling nyaman Bapak Ibu. Masjid inilah tempat kita mengadu, ya, baik kepada Allah maupun curhat kepada teman yang bisa kita percayai. Semua bisa ada solusinya di sini. Ya, maka dari itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah 3 yang harus kita jaga untuk menjalin ukhuwah Islamiyah. Bukan hanya sekedar salam, bukan hanya sekedar sapa, bukan hanya sekedar kita lihat kanan kiri kita, tetapi harus kita menjadi komitmen menjadi muslim pribadi. Kalau ada sesuatu yang terbesit di hati kita, sesuatu yang buruk langsung kita tepis. Kalau belum ada buktinya, kalaupun ada buktinya dia salah, kita tutup aib saudara kita. Demikianlah yang bisa kami sampaikan. Ya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Inilah yang bisa kami sampaikan untuk menjaga ukhuwah Islamiyah. Usikum nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.